Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka, gimana? Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas mengenai Ustadz Kainama. Yang mana Ustadz Kainama ini ya sekali lagi ngajarin yang sesat, ngajarin yang keliru. Dia mengaku dirinya pendeta mantan lulusan Israel yang wow pinter bahasa Ibrani dan lain-lain tetek bengeknya, walaupun itu hanya hoax doang. Dan dia mengajarkan yang keliru. Kali ini dia memfitnah Tuhan Yesus, yang mana katanya Yesus itu aja masuk neraka. Bagaimana orang Kristen mau diselamatin orang yang masuk neraka? Intinya gini loh, dia itu mau bilang ke orang-orang Islam bahwa orang Kristen ini aneh. Kok bisa sih mereka percaya Yesus yang menyelamatkan dan membawa ke surga, sedangkan Yesus itu masuk neraka? Nah, ini dia. Kita langsung nonton aja videonya. Ustadz terus, sebentar lagi selesai. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ini yang menjadi senjata mereka. Engkau jadi Kristen, engkau mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, semua dosamu diampuni, engkau masuk surga. Dijamin, gitu kan? Gitu kan? Omongannya gitu. Tidak ada agama lain yang bisa menjamin engkau pasti masuk surga. Kalau Islam itu masih insya Allah katanya. Kalau ini pasti masuk surga. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka, gimana? Kan tadi diomongin. Kau jamin orang masuk surga, pengampunan dosa. Nah Yesusnya ada di neraka, kok gimana? Ini gimana bos? Ayolah, terus Ustaz boleh terus. Ustadz Kainama ini gimana ini bisa masuk ke surga sedangkan Yesus saja masuk neraka? Masih yakin Ustadz Kainama ini lulusan S3 Israel, jago bahasa Ibrani? Kalau saya sih ogah percaya guys. Gini lah, kalau di dalam Alkitab sendiri sebenarnya udah clear nih ya, udah dijelasin bahwa Yesus itu dia terangkat ke surga. Dia terangkat ke surga, dengerin ya. Dia terangkat ke surga, bukan masuk neraka. Dapat dari mana ajaran itu? Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perhatikan nih loh, dikatakan dalam Kisah Para Rasul ini, hei kamu, itu loh Yesus itu terangkat ke surga, dan nanti dia akan datang seperti ketika dia terangkat ke surga. Terangkat ke surga dikatakan situ, bukan masuk ke neraka. Nah ini Pak mantan pendeta Ustadz Kainama mengatakan Yesus masuk neraka. Nah ini membuktikan bahwa dirinya tidak mengerti sama sekali tentang ajaran Kristen, tapi sotoy dan mengajarkan ajaran Kristen. Dalam 1 Petrus 3, 21-22 dikatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dikatakan sekali lagi dalam ayat ini bagaimana Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, semua manusia yang percaya kepadanya diberikan keselamatan. Dan itu jaminan yang tertulis di dalam Alkitab, bukan perkataan kosong yang disampaikan Ustadz Kainama. Sekarang saya tanya deh, Ustadz Kainama bilang di mana ayatnya yang mengatakan Yesus tidak bisa menyelamatkan karena dia masuk neraka? Di mana ayatnya? Ada nggak? Atau hanya opini pribadi? Nah sekarang pertanyaannya, Anda lebih percaya omongan dari Ustadz Kainama atau tulisan yang sudah ada dari 2000 tahun yang lalu? Ya kita harus percaya untuk tulisan yang bisa menjelaskan dengan pasti tentang Yesus pada abad yang pertama dulu dong. Segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan Yesus berkuasa atas itu semuanya. Bahkan termasuk berkuasa menyelamatkan kita semuanya. Dalam bahasa Yunani di 1 Petrus 3:22 dikatakan poreteis eis ouranon. Poreo ini berarti go, proceed atau travel. Yang artinya melakukan perjalanan atau pergi menuju surga. Jadi tidak bisa lagi dibantah bahwa kata yang dipakai adalah Yesus berangkat, terangkat ke surga. Lalu sebenarnya untuk apa Yesus harus ke surga? Kenapa sih nggak Yesus itu
Di dunia aja beritakan terus Injil kerajaan Allah, nggak perlu dia ke surga dan lain-lain. Oh, nggak bisa seperti itu. Dia ke surga memiliki tujuan, memberikan kepastian untuk setiap orang yang percaya kepadanya supaya memperoleh tempat di surga. Dalam Yohanes 14 ayat 1-2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dikatakan, percayalah kepadaku dan percaya kepada Allah, bahwa di tempat Bapa, di surga situ banyak tempat. Yesus datang ke surga terlebih dahulu untuk menyediakan tempat bagi kita. Sehingga ketika kita sudah mengakhiri hidup kita sudah selesai, finish di dunia ini, maka kita akan dibawa ke surga bersama dengan Tuhan selamanya di sana. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukankah ini jaminan yang jelas tentang orang Kristen yang percaya pada Yesus pasti ke surga? Lalu di sini Thomas bertanya kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan satu-satunya menuju Bapa, jalan satu-satunya menuju surga, yaitu hanya Yesus semata. Tidak ada jalan yang lain. Karena Yesus itulah adalah jalan lurus itu. Sekarang poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Mari kita berpikir, Yesus yang memiliki kuasa atas surga dan bumi. Bumi ini segala sesuatunya di bawah kekuasaan Yesus. Surga segala isinya dalam kekuasaan Yesus. Nah, jika kita mau masuk ke dalam surga, kira-kira kita harus mendapat izin dari siapa? Dari orang yang memiliki kuasa atau dari orang yang saat ini pun masih didoakan sama umatnya? Yang mana kira-kira? Ya jelas yang memiliki kuasa dong. Orang yang memiliki kuasa akan mengizinkan, ya udah kamu masuk ke dalam surga, kamu enggak. Kamu masuk, kamu enggak. Karena dia memiliki kuasa itu. Yang memiliki kuasa siapa? Yesus semata. Jadi ketika kita mau masuk ke surga itu, Yesuslah yang bisa mengizinkan karena dia yang memiliki kuasa itu. Jadi kesimpulannya apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama hanyalah omong kosong semata. Bagaimana dia mengatakan Yesus gak bisa menyelamatkan karena Yesus sendiri saat ini sedang di neraka, itu jelas keliru 1000%. Karena faktanya Yesus sekarang ada di surga, dia memiliki kuasa atas surga sepenuhnya. Mari kita percaya kepada Yesus sepenuhnya karena Yesuslah jalan keselamatan dan hidup itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.